Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pengajian kita mendatangkan kebaikan, keberkahan dari Allah buat yang hadir dan yang tidak hadir, buat yang pernah hadir, Ustaz Mutiullah yang telah wafat, jamaah di Wonoharjo, Ibu Wiji yang sudah wafat, dan lain sebagainya. Ada Bapak mantan kades kita di unit 8, ada Mbah Kasto dan lain sebagainya, Mbah Darno, semuanya. Dunia lainnya yang mendapat ujian, cobaan dari Allah, mudah-mudahan mereka ditolong dan segera diangkat peperangan yang sedang terjadi di antara mereka saat ini. Mbah Haji Sugiono hari ini juga berhalangan hadir, ya, karena nganterin cucunya yang khitanan. Kita doakan semua saudara kita yang biasa hadir, yang tidak hadir siang hari ini, kita doakan semuanya, Abah Atik dan kawan-kawan, ya, semuanya yang hadir dari agama Amun, semuanya, Pak Jumadi, Mas Subur, semuanya yang hadir, ya, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna nas'aluka imanan la yantad wa na'iman la yanfa wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha
علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah Al-Baqarah kita awali di ayat 186 pada awal pembukaan pengajian kita siang hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini secara khusus berbicara tentang doa. Semua butuh dan menginginkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hendaknya seorang yang membaca ayat ini mengingat akhir dari kata-kata di 186 surah Al-Baqarah. Allah bilang falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengerin Bapak Ibu yang doanya mau dikabulkan. Maka siapapun yang kepengen permintaannya diwujudkan oleh Allah, jika emang itu yang terbaik dari Allah, syaratnya utamanya harus demen sering hadir ngaji di tempat seperti ini. Karena di tempat seperti inilah kita bisa tahu aturan halal haram, perintah dan larangan yang ada di dalam Islam. Siapa yang doanya mau dikabulin, falyastajibu li, maka dia harus ngerti aturan Allah tuh kayak gimana, larangan Allah itu kayak gimana. Wal yu'minu bi, siapa yang doanya mau dikabulin sama Allah, siapa yang kepengen diwafatkan husnul khatimah, siapa yang kepengen tahun-tahun berikutnya bisa pergi haji dan umrah, falyastajibu li, dia harus ngerti dan meraktekin aturan Allah. Gimana dia bisa tahu aturan Allah? Jadi pengajian seperti ini, itu pun kalau pengajiannya benar. Kalau pengajiannya cuma yang diomongin orang terus, kalau pengajiannya ngebahas hal-hal yang tidak manfaat terus, dia nggak ngerti mana perintah mana larangan. Juga selain itu, wal yu'minu bi, dia harus ngebenerin imannya. Jadi Bapak Ibu, jangan samain kita sama orang kafir. Jangan samain kita atau kepengen, nauzubillah, gak ada tentunya, yang kepengen sama dengan iblis.
yang udah dapat gelar terkutuk, tapi ketika berdoa masih dikasih sama Allah. Itu bukan tanda sayang, itu hanya tipuan saja dari Allah. Jadi siapa yang mau hajatnya dikabulin, dikasih apa yang dia minta, maka syaratnya dua, falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia harus ngerti dan ngerjain apa? Perintah atau larangan Allah. Yang berhak bilang tetapin ini perintah dan larangan cuma siapa? Cuma Allah dan juga Nabi besar Muhammad, tentunya melalui wahyu dari Allah. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini bulan Muharram, bulan sial, bulan apa Pak Kasim? Ya. Bulan panas. Panas apa? Bulan apa lagi atau? Iya. Bulan pantangan apa? Pesta. Maka yang seperti itu dia sudah buat kreasi sendiri. Dia sudah ngarang-ngarang sendiri. Jika ada permohonannya kepada Allah diwujudkan, dikabulkan oleh Allah, waspadalah, itu bukan tanda sayang Allah, tapi hanya sekedar tipuan saja. Jika ada ikan di kolam, ngelihat ada cacing, maka disangka itu ikan nila, makanan yang mengasyikkan. Tetapi kali ini cacingnya terikat di kail pancingan. Kali ini cacingnya terikat di kail yang kalau tuh ikan makan cacing tersebut, akibatnya akan digoreng. Percaya, iya, surau bulan sial, tapi rizkinya makmur juga. Maka waspadalah, maka hati-hatilah, jangan kalau tidak taubat nasib kita bisa seperti apa? Ikan nila. Ya, jangan cuma nyentuh air zam-zam ini. Maka Bapak, Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, itu hal yang menjadi pembukaan dalam pertemuan kita, apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, satu hadis yang luar biasa di dalam Sahih Al-Bukhari agar menyemangati kita untuk tetap ngaji. Ketika diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia namanya Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti siapanya Nabi?
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki Ansar yang apabila ia tidak menyertai Rasulullah, namun aku ikut serta beliau, aku mendatangi orang itu dengan membawa segala berita yang terjadi dari Rasulullah. Sebaliknya, jika aku tidak menyertai Rasulullah sementara orang itu menyertai beliau, maka ia mendatangiku dengan membawa segala berita yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di antara 7 golongan, di antara 7 golongan orang yang gak bekal ngerasain sumur sama sekali Pak Duli. Pengajiannya sudah 2 kali sejak menjadi masjid, kemarin ini pertama.